Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan uji Wilcoxon. Nah, memulai pertemuan kita kali ini, saya akan memaparkan beberapa konsep dasar dari uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Ya, kenapa dia bagian dari statistik non-parametrik? Karena kita gunakan uji Wilcoxon ini pada sampel yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, tujuan dari uji Wilcoxon yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian uji Wilcoxon untuk pengukuran skala data yang digunakan idealnya dia bersifat interval atau rasio. Nah, terakhir uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji pair sample t-test. Seperti yang kita ketahui, uji pair sample t-test ini kita gunakan apabila data kita berdistribusi normal. Nah, alternatifnya apabila data tidak berdistribusi normal, kita bisa gunakan uji Wilcoxon. Jadi bukan mengambil data kembali atau memanipulasi data bahwa harus ada peningkatan terhadap pre ke post test. Nah, jadi untuk penggunaan uji Wilcoxon, setelah kita mengetahui konsep dari penggunaan uji statistik non-parametrik ini, saya akan memberikan contoh kasus penggunaan uji Wilcoxon. Nah, contoh kasusnya misalkan seorang mahasiswa bahasa Inggris melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode Jigsaw terhadap kemampuan vocabulary siswa kelas 10 SMA 1 Palopo. Maka untuk kebutuhan data, siswa tersebut memberikan pretest terhadap siswa kelas 10. Nah, guna dari pretest ini untuk mengetahui data awal atau kemampuan awal dari siswa kelas 10. Setelah memberikan pretest, diberlakukanlah yang namanya treatment atau perlakuan khusus dengan menerapkan metode belajar, di mana metode belajar yang digunakan di sini yaitu Jigsaw. Kemudian setelah beberapa kali pertemuan penerapan penggunaan metode Jigsaw, dilakukanlah tes kedua. Tes kedua ini gunanya untuk mengambil data setelah penerapan dari Jigsaw yang disebut dengan istilah post test. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ada pengaruh penggunaan metode Jigsaw terhadap hasil belajar vocabulary siswa kelas 10 SMA 1 Palopo? Nah, untuk menjawab rumusan masalah ini, maka kita merumuskan sebuah hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita rumuskan. Hipotesis dari kasus penelitian ini seperti ini bunyinya: H0, tidak ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pretest dengan post test, di mana arti dari hipotesis ini adalah tidak ada pengaruh penggunaan dari metode Jigsaw terhadap hasil belajar vocabulary siswa kelas 10 SMA 1 Palopo. Untuk alternatif hipotesisnya, apabila H0 ditolak, bunyi dari alternatif hipotesisnya adalah ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pretest dengan post-test.
yang berarti ada pengaruh penggunaan jigsaw terhadap hasil belajar vocabulary siswa kelas 10 SMA 1 Palopo. Nah, untuk menentukan apakah H0 diterima atau H0 ditolak, maka kita merumuskan sebuah rumusan pengambilan keputusan. Bunyi dari rumusan pengambilan keputusan untuk menerima H0 atau ditolak, yakni yang pertama, jika nilai asumsi signifikan to tail-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Itu berarti hipotesis alternatif yang diterima. Sedangkan jika nilai asumsi signifikan to tail-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan alternatif hipotesisnya tidak berlaku. Untuk itu, kita akan menganalisis data dari contoh kasus sebuah penelitian, di mana di sini saya sudah menyiapkan data pretest dan posttest. Jumlah responden atau jumlah sampel yang ada pada data ini sebanyak 15 orang. Nah, untuk itu kita buka aplikasi SPSS ya. Jadi tampilannya di sini terdapat dua jenis tampilan, ada data view dan ada variable view. Nah, untuk menganalisis data yang tadi akan kita olah, maka pertama-tama kita buat di sini pengkodean penamaan. Ya, misalkan kita di sini memberikan nama pre, kemudian di baris kedua kita beri post. Nah, selanjutnya untuk label kita berikan pre penamaan ya, pre test. Untuk baris kedua pada label kita berikan penamaan post test. Nah, selanjutnya kita ubah angka di sini menjadi 0 karena kita menggunakan bilangan bulat. Untuk di jenis pengukurannya, untuk measure kita pilih scale. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan. Jadi kalau jenis variabel yang akan kita ukur ini sifatnya ordinal atau nominal, di sini ada pilihannya. Namun di sini kita pakai scale karena kita pakai variabel untuk data deskriptif, yang salah satunya kegunaan scale ini yaitu untuk mengukur hasil belajar. Jadi kita di sini ubah menjadi scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada kode untuk tabel pretest dan posttest. Nah, untuk itu kita ambil data yang sudah ada, data penilaian baik itu dari pretest, kemudian data penilaian posttest. Nah, kita copy saja, kita pindahkan ke dalam tabel SPSS. Oke. Nah, setelah kita paste data dari Excel tadi ke dalam SPSS, selanjutnya kita akan analisis, di mana kita akan memilih di sini menu analyze, karena di sini data kita adalah datanya non parametrik atau data yang telah kita olah dan kita peroleh bahwa dia tidak berdistribusi normal, maka untuk pilihannya di sini kita memilih non parametric test. Setelah itu pilih legacy dialog. Nah, setelah itu kita pilih to related sample. Kenapa kita pilih to related sample? Karena di sini sampelnya masih berpasangan ya, artinya data di pretest dan posttestnya sampel itu diambil jenisnya
respondennya sama. Setelah itu muncul kolom to related sample test. Untuk di pretest kita pilih tanda panah rakaran ini, kita masukkan di variabel 1, kemudian klik untuk post testnya kita pindahkan di variabel 2. Nah, di sini sudah ada pilihan tipe tes yang akan kita gunakan. Nah, tipe tes yang akan kita gunakan di sini adalah Wilcoxon. Tinggal kita klik OK. A few moments later. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari uji SPSS dengan menggunakan penggunaan tes Wilcoxon. Nah, baik, kita akan baca tabel berikut ya. Jadi cara membaca tabel berikut, di sini ada beberapa keterangan, ada negatif rank, ada positif rank, ada ties, ada end, ada min rank, kemudian ada sum of ranks, kemudian di bawahnya juga ada tabel atau tabel tes statistik, ada Z, ada assumption significant to tail. Nah, cara membaca tabel Wilcoxon seperti ini ya. Jadi saya sudah pindahkan hasil uji analisisnya tadi. Nah, untuk negatif range-nya atau selisih negatif, kita perhatikan di sini antara hasil belajar siswa untuk pretest dan posttest adalah 0. Oke, jadi negatif range-nya di sini kita mendapatkan angka 0. Artinya apa? Artinya 0 di sini adalah menunjukkan tidak ada penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest ya, baik di min rank-nya maupun di sum rank-nya. Oke, kita lihat bersama hasil uji statistiknya. Di sini angkanya semuanya 0, baik di min rank maupun di sum of rank ya. Jadi tidak ada selisih penurunan antara nilai pretest ke posttest. Nah, selanjutnya kita baca ke baris kedua di tabel uji Wilcoxon-nya. Di sini ada istilah positive ranks. Apa itu positive ranks? Positive ranks di sini atau selisih positif. Ya, kalau tadi negatif range atau selisih negatif, positive range di sini adalah selisih positif. Artinya di sini hasil belajar pretest ke posttest siswa di mana terdapat 15 respondents mengalami peningkatan hasil belajar, di mana rata-rata peningkatannya yakni min rank-nya 8, kemudian sum of ranks-nya adalah 120. Berarti nilai rata-rata antara di pretest maupun di posttest mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya ada di baris ketiga ada ties. Nah, ties di sini adalah kesamaan. Yang dimaksud kesamaan di sini adalah untuk baris ketiga di kolom ties-nya tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nilainya hanya 0, berarti tidak ada kesamaan ya. Jadi untuk interpretasi uji Wilcoxon-nya dari hasil uji analisis SPSS menunjukkan pada tabel uji Wilcoxon-nya ini adalah ada peningkatan antara di pretest dan posttest, di mana kita bisa lihat pada kolom positive range-nya. Nah, di kolom selanjutnya, di tabel selanjutnya untuk tes statistiknya, di mana di sini kita akan menarik kesimpulan ya.
di sini kita melihat uji setnya sebesar -3. Kemudian asumsi signifikannya to tailnya adalah 0,001. Jadi di depan titik ini ada 0 sebenarnya ya. Jadi masih kita baca 0,01. Namun perhatikan untuk uji asumsi signifikan to tailnya. Nah, berdasarkan hasil uji SPSS terlihat bahwa asumsi signifikan to tailnya di sini adalah 0,01. Artinya apa? Nilai 001 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi yang kita bandingkan adalah signifikan to tailnya dengan alfa 0,05. Maka artinya untuk hipotesis yang diterima adalah H0-nya ditolak. Berarti alternatif hipotesisnya yang kita terima atau alternatif hipotesisnya yang berlaku. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini kita bisa lihat dari pengambilan keputusannya. Karena ini nilai akhirnya kita peroleh di sini adalah signifikan to tailnya bernilai 0,01. Artinya apa? Signifikan to tailnya ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan antara nilai rata-rata pada hasil belajar siswa baik di pretest maupun di post-test. Berarti ada pengaruh penggunaan metode Jigsaw terhadap hasil belajar vocabulary siswa kelas 10 SMA 1 Palopo. Jadi seperti itu untuk uji Wilcoxon, baik dari analisis datanya maupun dari interpretasinya. Sekira itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.